Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2670 Tetap tenang. Li Fugui berkata terus terang. Untuk pertanyaan pertama, tanyakan dulu pada diri Anda sendiri, apakah benar-benar perlu menggunakan sihir? Sang putri mayat mengangguk. Dia bergumam dengan suara rendah, "Ya, apakah benar-benar perlu menggunakan sihir?" "Baiklah saudaraku, aku mengingatnya. Jadi bagaimana dengan pertanyaan kedua?" Li Fugui berkata, "Pertanyaan kedua, saudara, apakah Anda ingin saya menggunakan sihir?" Sang putri mayat mengangguk lagi. Namun kali ini, setelah mengangguk, dia bertanya dengan sedikit ragu, "Ngomong-ngomong, kakak, kalau begitu dalam keadaan apa aku bisa menggunakan sihir?" Li Fugui berkata dengan serius, "Kamu hanya dapat menggunakannya ketika hidupmu dalam bahaya." Si Ji mengangguk sambil berpikir, dan setelah beberapa detik terdiam, dia bertanya, "Kakak, kamu bisa menanyakan pertanyaan ketiga sekarang." Li Fugui berkata, "Manfaat apa yang bisa saya dapatkan dari penggunaan sihir?" Begitu Li Fugui selesai berbicara, Si Ji mengangguk dan berkata, "Baiklah, saudara, saya ingat semuanya." Li Fugui tersenyum puas dan berkata, "Baiklah, aku akan mengingatnya. Sekarang ingatlah, setiap kali sebelum kau menggunakan sihir, tanyakan pada dirimu sendiri 3 pertanyaan ini. Setelah menanyakannya, aku rasa kau pasti tidak akan menggunakan sihir lagi." Si Ji tersenyum dan berkata, "Baiklah, saudaraku, tolong selesaikan masalah ini dengan cepat. Aku masih ingin tahu bagaimana kamu akan menangani masalah ini." Li Fugui perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan menjadi tenang. Dia bertanya kepada Wu Changgui, "Kamu sudah mengenal Suster Hong begitu lama. Karena kamu sudah berkeluarga, mengapa kamu ingin dia melahirkan anakmu?" Wu Changgui memasang wajah masam dan tersedak saat berkata, "Saudaraku, aku tidak bermaksud begitu. Kamu mungkin tidak tahu bahwa keluargaku hanya memiliki 1 putra selama 3 generasi. Awalnya aku berencana untuk memiliki seorang putra, tetapi aku tidak menyangka." Wu Changgui belum selesai berbicara. "Aku tidak pernah menyangka putri mayat akan melambaikan tangannya lagi." Kali ini, Wu Changgui mengalami beberapa tulang rusuk patah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Li Fugui benar-benar tercengang. Dia berbalik dan bertanya pada Si Ji dengan putus asa, "Kakak Si Ji, ada apa denganmu? Bukankah aku baru saja mengingatkanmu untuk mengajukan 3 pertanyaan pada dirimu sendiri sebelum menggunakan sihir? Apakah kamu sudah menanyakannya?" Si Ji menjawab dengan santai, "Saudaraku, tentu saja aku bertanya. Untuk pertanyaan pertama, kamu menyuruhku untuk bertanya pada diriku sendiri, apakah perlu menggunakan sihir?" Li Fugui mengangguk, tersenyum pahit dan berkata, "Ya, dalam situasi seperti sekarang, apakah kamu harus menggunakan sihir?" Putri mayat mengangguk dan berkata, "Tentu saja perlu. Jika aku tidak menggunakan sihir, aku harus menghampirinya dan menghajarnya, tetapi aku terlalu malas untuk bergerak, jadi tentu saja aku harus menggunakan sihir." Li Fugui setengah membuka mulutnya, terdiam sesaat. Setelah beberapa detik terdiam, dia melanjutkan pertanyaannya. Lalu pertanyaan kedua, "Pernahkah kamu berpikir apakah aku ingin kamu menggunakan sihir?" Si Ji berkata, "Bukankah kamu menyetujui semuanya?" Li Fugui dengan cepat bertanya, "Tunggu, kapan saya mengizinkan ini?" Si Ji berkata dengan serius, "Bukankah kamu mengatakan bahwa jika hidupku dalam bahaya, aku bisa menggunakan sihir?" Li Fugui berkata, "Ya,
Saya katakan bahwa Anda hanya dapat menggunakan sihir ketika hidup Anda dalam bahaya. Namun, barusan, apakah Anda menghadapi bahaya apapun yang mengancam hidup Anda? Putri mayat itu berkata tanpa ragu, tentu saja aku melakukannya. Jika nyawaku tidak terancam, bagaimana mungkin aku bisa menggunakan sihir? Li Fugui menahan amarahnya dan bertanya kata demi kata. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, situasi yang mengancam jiwa seperti apa yang baru saja kamu hadapi? Siapa yang baru saja berurusan denganmu? Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Siji sudah menyiapkan penjelasan. Dia berkata dengan serius, apa yang baru saja dikatakan orang ini hampir membuatku marah setengah mati. Bukankah ini termasuk situasi yang mengancam jiwa? Sebuah pepatah terkenal dari Konfusius terlintas di benak Li Fugui. Dia memejamkan matanya, dan terus berkata dalam hatinya, tenanglah, Li Fugui, kamu harus tenang. Kemarahan berbahaya bagi kesehatanmu, jangan marah. Setelah akhirnya menenangkan dirinya, Li Fugui terus bertanya kepada Siji, sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Kali ini, sebelum Li Fugui selesai berbicara, Siji terkekeh dan berkata, saudaraku, kau pasti bertanya kepadaku manfaat apa yang bisa kudapatkan dengan menggunakan sihir, kan? Haha, tentu saja ada manfaatnya. Pikirkanlah, jika aku tidak menggunakan sihir, aku pasti akan marah setengah mati. Tetapi jika aku menggunakan sihir, aku tidak akan marah setengah mati. Bukankah ini manfaat? Setelah mendengar apa yang dikatakan Siji, Li Fugui benar-benar menutup diri. Dia tahu akan sangat sulit baginya untuk melarang Ratu Mayat menggunakan sihir. Renungkan sejenak, Li Fugui tersenyum tak berdaya dan berkata, baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, apalagi yang bisa aku katakan? Itu tergantung pada bagaimana Anda berencana menangani masalah ini. Anda yang menanganinya, Siji jelas tercengang, dan dia juga memperhatikan bahwa Li Fugui tampak sedikit tidak senang. Pikirkanlah sejenak, Siji berbisik, kakak, tidak apa-apa jika dia salah. Kamu harus menangani masalah ini. Satu-satunya cara agar aku bisa menanganinya adalah dengan memukulinya sampai mati. Tidakkah menurutmu tidak ada gunanya melakukan ini? Aku baru saja memikirkannya, dan caraku menghadapinya memang tidak ada artinya. Jadi lebih baik kamu pikirkan solusinya, saudaraku. Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, tapi sekarang, bagaimana kau ingin aku menghadapi ini? Aku hanya bertanya dua hal padanya dan kau memukulinya sampai dia muntah darah. Siji cemberut, mendekati Li Fugui, mengusap tubuhnya ke lengan Li Fugui, dan berkata, kakak, tolong urus saja. Lagi pula, dia hanya muntah darah, dan aku tidak memukulinya sampai mati. Anda adalah dokter ajaib, Anda bisa menyembuhkannya terlebih dahulu. Mata Li Fugui membelalak dan dia berkata, kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Tahukah kamu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk pengobatan? Siji berpikir sejenak dan berkata kepada Li Fugui dengan serius, saudaraku, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu pasti bisa mencerna pil iblis itu. Jika kamu merasa vitalitasmu tidak mencukupi, setelah kita keluar, kamu bisa mengambil pil iblis milik lelaki tua Seng Yang Jun dan menelannya. Tentu saja, jika kamu merasa malu, serahkan saja masalah ini kepadaku. Aku akan mengambil pil iblis dari tubuh Tuan Seng Yang dan memberikannya kepadamu saat waktunya tiba. Jika kamu mencerna pil iblis di tubuh Tuan Seng Yang, bukankah vitalitasmu akan meningkat ratusan tahun? Setelah mendengar ini, Li Fugui langsung yakin. Setelah melihat niat baik di hati Putri Mayat malam ini,
Dia merasa sejenak bahwa rencananya untuk menghilangkan ketidakadilan di tubuh putri mayat akan segera berhasil. Tetapi sekarang tampaknya dia terlalu banyak berpikir. Wanita ini, putri mayat, tidak sebaik yang terlihat. Benih-benih kegelapan senantiasa bersemayam jauh di dalam hati sang putri mayat. Namun, tugas memecahkan gulungan rahasia surgawi masih merupakan perjalanan yang panjang dan sulit. Pikirkan ini, Li Fugui menghela napas dan berkata, "Putri mayat, ingatlah, semua orang di sekitarku dan para iblis adalah teman-temanku, saudara-saudaraku, atau kerabatku. Kau boleh menyakiti siapapun kecuali mereka, mengerti?" Si Ji menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada yang tampak bingung. "Tapi saudaraku, bukankah ras manusia dan ras iblis tidak dapat didamaikan? Mengapa kamu masih begitu baik kepada mereka?" Li Fugui berkata terus terang, "Aku tidak baik kepada mereka. Tapi, bagaimana ia mengatakannya? Kalau begitu, kamu tinggallah bersamaku mulai sekarang. Ketika kamu mengikutiku dalam waktu yang lama, kamu akan mengerti." Si Ji mengangguk pelan, menatap Wu Changgui dengan serius, dan mendesak Li Fugui, "Saudaraku, cepatlah dan hadapi dia. Kurasa dia masih tampak sedikit tidak yakin padamu. Kalau dia tidak yakin, kita akan menghajarnya sampai dia yakin." Wu Changgui berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia menyekat darah dari sudut mulutnya. Berlutut di tanah, sambil berlinang air mata, ia berkata, "Aku terima, kakak dan adik. Aku terima, katakan saja. Asalkan kalian bisa memaafkanku, aku akan melakukan apapun yang kalian minta." Melihat Wu Changgui mengatakan hal ini, Li Fugui terdiam sejenak, lalu bertanya dengan serius kepada Wu Changgui, "Bagaimana dengan ini? Bukankah kamu mengatakan akan melakukan apapun yang aku minta? Besok, kamu harus memberikan hotel ini kepada Sister Hong." Wu Changgui jelas tercengang. Dia menatap Li Fugui dengan tak percaya. Setelah beberapa detik terdiam, dia bertanya dengan bibir gemetar, "Tunggu, kakak. Apa yang kau katakan? Kau ingin aku memberinya hotel ini, kakak? Kamu tidak tahu, hotel ini adalah satu-satunya asetku. Jika aku memberinya hotel, apa yang akan kamu izinkan aku makan?" Kali ini, tanpa diduga, putri mayat menahan keinginan untuk menggunakan sihirnya. Alisnya berkerut. Dia mendatangi Wu Changgui, menatapnya dengan dingin, dan bertanya kata demi kata, "Jadi, kamu tidak bersedia memberinya hotel?" Wu Changgui memandang Li Fugui dan gadis mayat di depannya, dan bertanya ragu-ragu, "Bisakah kalian memberitahuku siapa kalian?" Meskipun Wu Changgui mendengar percakapan antara Li Fugui dan Si Ji, menurut pendapatnya, sihir yang dibicarakan keduanya seharusnya merupakan semacam teknik yang dipraktikkan oleh prajurit kuno. Baru saja putri mayat mampu terus-menerus memukulinya dari jarak jauh, dan kemungkinan besar dia menggunakan vitalitasnya. Wu Changgui adalah tokoh terkenal di kota Hui, dan dia juga mengenal beberapa seniman bela diri kuno. Saya telah melihat metode para prajurit kuno ini sebelumnya. Hal yang paling penting adalah, ketika Wu Changgui berkomunikasi dengan beberapa seniman bela diri kuno, dia mendengar bahwa di Tiongkok, ada Biro ke-6 khusus. Orang-orang besar di Biro ke-6 bertanggung jawab untuk menangani seniman bela diri kuno yang tidak mematuhi tatanan sosial dan bertindak gegabah. Sekarang dia hanya perlu mencari tahu identitas dua orang di depannya, lalu berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Selama dia dapat menemukan cara untuk menyelamatkan hidupnya untuk sementara, dia akan memanggil anggota grup 8, Biro 6 di kota Hui segera setelah dia meninggalkan ruangan.
Kebetulan saja saya memiliki hubungan cukup baik dengan seorang prajurit kuno dari grup 8. Dia percaya bahwa selama dia memberitahu pihak lain apa yang terjadi di sini, pihak lain pasti akan datang untuk mengatasinya. Sedikit yang mereka tahu, Li Fugui telah mengetahui pikiran Wu Changgui saat ini. Dia tidak menjawab pertanyaan Wu Changgui, tetapi menatap Wu Changgui sambil setengah tersenyum dan berkata, "Wu Changgui, dari apa yang kamu katakan sekarang, haha, apakah kamu berencana untuk mencari tahu identitas kami dan kemudian meminta Biro ke-6 untuk berurusan dengan kami?" Jantung Wu Changgui bergetar tanpa sadar, dan dia berkata dengan cemas, ini. Aku tidak melakukannya. Saudaraku, aku jelas tidak ingin berurusan denganmu, tetapi persyaratan yang baru saja kamu ajukan agak terlalu keras. Hotel ini adalah hotel bintang 5, dibangun dengan biaya 200 juta yuan. Sekarang Anda meminta saya untuk memberikannya kepada orang lain. Apa bedanya dengan merampok? Si Ji perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Dia berbalik dan berbisik kepada Li Fugui. "Saudaraku, dengarkan, orang ini masih keras kepala. Coba kupikirkan, mengapa kita tidak mematahkan kakinya terlebih dahulu dan kemudian melihat apakah dia setuju atau tidak." Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Putri Mayat. "Kakak Putri Mayat, aku sudah bilang padamu, saat kau menghadapi hal seperti ini, jangan bersikap impulsif, lakukan dengan perlahan." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Wu Changgui, "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Panggil siapapun yang ingin kau panggil sekarang." Wu Changgui jelas-jelas senang, tetapi dia tidak terburu-buru mengeluarkan ponselnya. Lagi pula, dia baru saja dibuat takut oleh gadis mayat itu. Kalau tiba-tiba dia mengeluarkan telepon genggamnya dan dipukuli oleh pihak lain, dia tidak akan punya tempat untuk mencari keadilan. "Benarkah kau benar-benar ingin meminta izinku untuk menelepon seseorang sekarang?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu benar. Cepatlah, kesempatanmu hanya satu kali." Wu Changgui menatap gadis mayat yang berdiri di depannya dengan waspada. "Aku akan meneleponnya. Dia tidak akan memukulku, kan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku di sini sekarang. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan apapun padamu dengan mudah." Saat berbicara, Li Fugui tidak lupa memperingatkan Si Ji, "Kakak Si Ji, ingatlah, mulai sekarang, jika dia menelepon, kamu tidak boleh melakukan apapun padanya tanpa izinku. Oke?" Si Ji mengangguk patuh dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkan saudaraku." Li Fugui menatap Wu Changgui dan berkata, "Silakan." Wu Changgui akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Dia segera mengeluarkan telepon genggamnya, membukanya dengan tangan gemetar, dan dengan cepat menemukan nomor telepon ke-8 anggota kelompok itu. Sebentar, panggilan tersambung, pihak lain jelas sedang tidur, dan bertanya dengan malas, "Tuan Wu, ada apa? Mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk menelepon saya di tengah malam?" Wu Changgui menangis. Air matanya mengalir di wajahnya. "Saudara Gang, tolong aku, tolong cepatlah datang ke hotelku. Ada 2 prajurit kuno di sini, dan mereka benar-benar memintaku untuk memberikan hotel itu kepada orang lain." Di ujung telepon yang lain, saudara Gang tampak sedikit linglung. Dia terdiam beberapa detik, lalu bertanya dengan bingung, "Tunggu, apa, kamu diminta untuk memberikan hotel itu kepada orang lain? Sial, apa yang terjadi? Dan, apakah kamu yakin mereka adalah prajurit kuno?" Wu Changgui berkata dengan yakin, "Saya yakin mereka adalah 100% prajurit kuno.
Gang Ge ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Wu Changgui, "Tuan Wu, berikan mereka nomor teleponnya terlebih dahulu." Wu Changgui sebenarnya menunjukkan ekspresi agak puas di wajahnya saat ini. Sambil menyerahkan telepon kepada Li Fugui, dia mendengus dan berkata, "Ini dia, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu." Orang di ujung telepon itu adalah saudara Gang dari grup 8 Biro ke-6. Bersambung.